dari Program Studi Arsitektur Lanskap 2019 Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, untuk memenuhi tugas komunikasi dan presentasi, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video mengenai hambatan dalam berkomunikasi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, aku juga akan menjelaskan pentingnya keilmuan arsitektur lanskap dengan kemampuan berkomunikasi. Nah, langsung aja yuk kita ke hambatan komunikasi yang pertama. Yang pertama, hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian yang tidak efektif. Semantik sendiri memiliki arti studi yang mempelajari tentang pengertian yang dijabarkan atau diungkapkan dalam bentuk bahasa. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi akan membantu proses pertukaran makna dan pengertian dari pembicara kepada audiens. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dalam proses penafsiran terjadi kekeliruan. Hal ini biasanya dikarenakan tidak adanya hubungan antara simbol atau kata apa yang disimbolkan. Dan hal ini dapat mengakibatkan kata apa yang dipakai ditafsirkan berbeda dari apa yang dimaksud sebenarnya. Jadi bagaimana untuk menghindarinya? Seorang pembicara atau komunikator sudah seharusnya memilih kata-kata apa yang sesuai dengan karakteristik atau komunikan dan melihat kemungkinan penafsiran kata-kata yang digunakan. Kita lanjut ke hambatan kedua. Yang kedua adalah hambatan manusiawi. Nah, hambatan manusiawi ini terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkannya seperti emosi, prasangka pribadi, kemampuan dan ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, dan sebagainya. Nah, hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia seperti perbedaan umur, persepsi, keterampilan, mendengar, keadaan emosi, status, pencarian, dan penyaringan informasi juga termasuk hambatan komunikasi manusiawi. Hambatan komunikasi organisasi yang bersifat manusiawi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah persepsi selektif atau selective perception. Maksudnya adalah manusia memiliki persepsi sendiri dalam mengartikan isi dan informasi yang diberikan. Yang kedua adalah atensi selektif atau selective attention. Artinya, manusia lebih cenderung untuk memilih fokus pada komunikasi yang sesuai dengan pilihan pribadinya. Yang ketiga, retensi selektif atau selective retention. Artinya adalah kecenderungan manusia untuk memilih mengingat hal yang mereka minati. Selanjutnya ke hambatan ketiga. Yang ketiga adalah hambatan ekologis. Nah, jadi dari faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada kelancaran proses komunikasi. Ada banyak kasus proses komunikasi yang terhambat akibat dari gangguan lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Sebagai contoh, lingkungan yang ramai atau bising, banyak orang yang berlalu lalang, suara petir saat hujan, suara kendaraan yang berlalu lintas. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Tentu saja seorang komunikator harus memiliki sikap yang handal, akan memperhatikan hambatan ekologis ini untuk memperlancar komunikasi. Nah, kita lanjut ke hambatan keempat. Yang terakhir adalah hambatan teknis. Hambatan teknis ini adalah jenis hambatan yang biasa terjadi karena media atau platform yang digunakan dalam berkomunikasi. Gangguan ini terjadi pada media komunikasi, seperti gangguan radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lainnya yang mengganggu proses komunikasi dan mengurangi efektivitas komunikasi. Dalam proses komunikasi, sangat penting untuk menggunakan media yang tepat yang dapat digunakan secara efektif oleh semua anggota. Dalam perkembangan teknologi yang sudah pesat, sudah dapat meminimalisir hambatan komunikasi. Walaupun pada saat pandemi ini, tentu hambatan pada gangguan jaringan telepon atau alat komunikasi lainnya itu sangat sulit dihindari ya, karena tidak semua daerah memiliki jaringan yang bagus. Itu
ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih kaitannya arsitektur lanskap dengan komunikasi? Karena arsitektur lanskap ini merupakan profesi yang akan bertemu langsung dengan lawan bicara atau klien dari berbagai golongan, sudah seharusnya dalam hal ini penyampaian informasi harus dilakukan dengan baik dan benar untuk menghindari perbedaan penafsiran sekecil mungkin. Selain itu, dalam penggunaan bahasa, biasanya dalam berkomunikasi dengan klien uh, di luar pendidikan arsitektur, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, itu juga hal yang harus dilakukan untuk menghindari perbedaan penafsiran. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.